Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari Arnold juga Official Channel untuk berkati berlimpah-limpah. Saya percaya Bapak Ibu kita masih ada di sini untuk belajar firman Tuhan. Dalam bulan Mei ini saya melihat ada banyak sekali libur Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ada waktu luang, bisa beristirahat, juga bisa terus mendalami YouTube ini. Bapak Ibu, satu hal dalam bulan Mei ada perayaan mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu dimanapun akan diberkati berlimpah-limpah. Saya sudah meninggalkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pengajaran-pengajaran yang ada di topik dalam channel ini. Bapak Ibu silahkan untuk melihat, silakan untuk belajar dan mencernanya dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sudah memberikan doa, daya, dan dana kepada kami. Biarlah itu menjadi berkat yang berlimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kita. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang dalam kondisi masalah yang berat, Anda harus mengerti, masalah sebetulnya merupakan satu berkat yang tersembunyi bagi orang percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar, yang satu hari di tempat yang lain nanti ke depan Anda bisa berkata, oh, memang itulah sebetulnya berkat tapi tersembunyi. Bapak Ibu, dalam kurun waktu ini, bulan Mei, kita ada 5 kali belajar firman Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah senantiasa. Anugerah Tuhan juga Bapak Ibu terima, dan Bapak Ibu lari lebih kencang lagi untuk menjadi messenger dari kerajaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari Arnold juga Official Channel. Dalam acara Wisdom hari ini, Bapak Ibu, saya ingin membagikan mengenai seekor domba. Domba itu yang dipakai untuk pengorbanan waktu Paskah. Bapak Ibu, domba yang harus dikorbankan waktu Paskah, domba seperti apa? Domba laki-laki. Kita pernah berkata dalam kitab Keluaran. Saya bacakan sebentar Bapak Ibu. Keluaran 12 ayat ke-5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur setahun. Engkau harus boleh mengambil domba atau kambing. Bapak Ibu, ini menarik. Dombanya harus laki-laki, kemudian berumur setahun, harus baik kondisinya, tidak sakit, dan tubuh tidak ada yang hilang. Yang intinya domba buat Paskah itu domba yang terbaik. Begitu. Nah, Bapak Ibu, boleh kambing, boleh domba. Tapi Bapak Ibu, dalam sebuah arti yang Tuhan inginkan, domba itu harus kudus. Dan itu sebetulnya bukan domba yang biasa-biasa saja. Kenapa Tuhan disebutkan sebagai anak domba Paskah? Karena untuk pengorbanan dosa yang akan diambil oleh Tuhan Yesus nanti, maka Tuhan Yesus itu harus bersih dari dosa, bebas dari spot, bebas dari semua kelemahan manusia. Dia harus bebas dari semuanya dan dia bisa menjadi murni untuk dikorbankan. Itu sebabnya domba yang akan dipilih nanti harus berbentuk tamim. Tamim itu adalah artinya kudus, tak bercacat, tak bercela, murni, bagus, dan identitasnya indah sekali. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu, domba tamim itu adalah domba yang perfect, yang sempurna. Domba itu harus betul-betul indah, tak dapat ada warna lainnya, nggak boleh Bapak Ibu. Domba putih, artinya tanpa spot. Itu domba harus penuh dengan kondisi yang indah, yang bagus, kondisi tubuhnya bagus. Dan domba itu menjadi domba yang dipersembahkan dalam bentuk Paskah. Tuhan Yesus menjadi domba yang tamim. Tamim adalah indah dalam arti kudus dan perfect.
Bapak Ibu, kekudusan Tuhan itu diperlukan dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan dikorbankan, dia menjadi domba yang tamim itu. Sebab kenapa? Sebab dalam kondisi dia tamim, dia menjadi perfect, maka ketidakperfekan Anda akan diambil oleh dia. Semua spot-spot dalam hidup Anda akan diambil oleh domba tanpa spot. Dan semua kondisi-kondisi yang buruk akan diambil, digantikan oleh mujizat, miracle dalam hidup Tuhan Yesus untuk menjadi kehidupan yang indah bagi hidup Anda. Selain itu, domba itu menjadi domba Paskah yang terbaik dan hanya satu-satunya yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus naik kayu salib dan mengorbankan kehidupannya. Sebab dia tahu, dengan kematian kayu salib, maka engkau dan saya hari ini menjadi kudus. Engkau dan saya hari ini menjadi bersih. Engkau dan saya hari ini menjadi tidak bercela lagi. Karena darah kita telah ditebus. Karena hidup kita telah ditebus. Kondisi kehidupan kita semuanya telah ditebus oleh darah Yesus. Itu sebabnya hidup Anda dan hidup saya menjadi berbeda. Bapak Ibu, kondisi ini adalah kondisi yang penting dalam kehidupan seorang manusia. Kalau kita membaca dalam kitab suci, dalam kitab Efesus, Bapak Ibu, Efesus 5:27. Firman Tuhan berkata, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya jemaat itu kudus, tak bercacat, tak berkerut, atau yang serupa dengan itu? Diperlukan satu kekudusan, diperlukan satu kondisi tanpa dosa, diperlukan satu kondisi yang hidupnya murni. Itu sebabnya domba Paskah menjadi penting dalam kehidupan manusia. Kita merayakan Paskah dalam 2 bulan lalu ya Bapak Ibu ya, kita merayakan Paskah. Hari itu kita merayakan kemenangan orang Kristen. Kemenangan kita telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan naik kayu salib dan memberikan pada kita semua yang baik. Itu sebabnya hidup Anda sekarang tidak bisa lagi disentuh oleh kuasa gelap. Tidak bisa disentuh oleh semua kondisi dari dunia. Hidup Anda sudah menjadi putih dan bersih. Ini adalah satu hal yang menarik. Waktu Anda hidup, Anda bisa memilih sebetulnya akan melakukan hal itu atau tidak. Dosa atau tidak. Kejahatan atau tidak. Bapak Ibu, kita orang percaya diberikan satu tubuh yang indah. Tubuh yang murni. Tubuh yang perfect. Kematian Tuhan Yesus memberikan tubuh yang indah bagi hidup Anda. Engkau hari ini bisa memilih, apakah engkau ingin hidup mengikut Tuhan atau tidak. Kehidupan ini terserah pada Bapak Ibu dan Anda dan saya. Bapak Ibu, hari itu Anda dibebaskan dari semua dosa, dari kondisi kuasa-kuasa gelapan. Ada banyak orang berkata, Pak, bagaimana kuasa gelapan bisa mengganggu orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus? Anda harus mengerti. Dalam kematian Tuhan kayu salib, dia sudah mengambil dosa hari ini, dosa masa lalu, dan dosa masa depan. Selalu diambil oleh Tuhan. Dalam dosa ini diambil oleh Tuhan dan diberikan bagi Anda satu bentuk kehidupan yang baru. Nah, kalau Anda melihat kehidupan yang baru itu, kehidupan tak dapat dijamah, tak dapat dipegang oleh kuasa kegelapan. Anda harus mengerti, dalam kehidupan yang baru ini terjadi satu anugerah yang besar. Tidak ada lagi orang yang bisa menjamah hidup Anda. Bapak Ibu harus dengan seizin yang punya tubuhnya. Kalau Anda mengizinkan atau Anda membiarkan biar kuasa gelap itu merajalela, maka engkau akan bisa kena. Tetapi kalau engkau menolak, engkau berkata, aku milik Tuhan Yesus, hidupku sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Hidupku adalah milik Tuhan. Engkau tidak bisa berkuasa lagi atas hidupku. Maka kuasa gelap pun tidak akan bisa menyentuh Anda. Anda mengerti bahwa kebenaran ini diberikan oleh Tuhan kepada hidup Anda. Sebab Tuhan adalah domba Paskah, dan domba Paskah yang perfect. Dalam kondisi tidak berkerut, tidak bercacat, tidak bercelah, dan tidak ada spot dimanapun. Dialah domba yang tamim. Bapak Ibu, dalam kondisi ini, justru Anda boleh mengerti bahwa kondisi ini pun masuk dalam kondisi jiwa Anda. Bukan hanya roh tadi, Bapak Ibu, tetapi dalam jiwa Anda dan tubuh Anda. Dalam jiwa Anda itu memberikan satu kuasa dalam hidup Anda. Memberikan satu kekuatan dalam hidup Anda, supaya engkau diperbaharui hari demi hari, dan semakin hari engkau akan menjadi kudus seperti gambaran Kristus. Saudara saya Tuhan, kalau Anda melihat hal ini sungguh indah.
Engkau yang biasa berdosa akan dibuat engkau punya kuasa untuk menang atas dosa. Engkau akan diberikan kuasa untuk mengerti mana yang dosa, mana yang tidak. Bahkan engkau diberikan kuasa untuk mengerti isi hati Tuhan. Apakah hal itu menyenangkan Tuhan atau ini tidak? Hal-hal ini kita perlukan Bapak Ibu. Yang pertama, itulah yang terjadi dalam kondisi pertobatan. Kondisi Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Menerima Tuhan dalam hidup Anda sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja. Bapak Ibu, Anda mengerti betapa berkuasanya nama Tuhan Yesus. Tetapi kenapa cuma didapatkan dengan cara begitu? Ya, nama Yesus sepertinya mudah saja menyebut nama Yesus dan percaya. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda mengerti dampak yang diberikan sungguh luar biasa. Anda harus mengerti nama Tuhan, Anda percaya dan percaya. Hari ini ada masalah besar ketidakpercayaan Bapak Ibu. Ketidakpercayaan adalah hal-hal yang Tuhan selalu hampiri untuk Tuhan pulihkan. Ketidakpercayaan membawa banyak malapetaka, tapi orang yang percaya sama Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan adalah menjadi satu-satunya Raja dalam hidup dia. Kalau orang ini percaya, hidupnya akan diubahkan. Bapak Ibu, domba yang kudus, yang tamim, satu hari datang dalam hidup Anda dan saya, mengubahkan hidup Anda, supaya hidup Anda boleh menerima semua yang baik. Saya katakan semua yang baik. Bapak Ibu, semua yang baik Anda akan dapatkan untuk roh Anda, untuk jiwa Anda, untuk tubuh Anda. Lengkap semua dalam satu kumpulan dan menjadi sempurna. Tamim artinya adalah sempurna. Domba yang sempurna. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.